فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari murajaah tentang alamatul rafa'. Sekarang kita masuk pada alamatun nasbi. I'rab nasab itu bisa masuk pada apa saja. Hendak ya akbar. Bisa masuk pada apa? Isim dan fi'il. I'rab nasab bisa masuk pada isim dan fi'il. Alamatun nasbi dan alamat nasab sebagaimana yang lainnya bisa dibagi dari dua jenis, yaitu alamat asli dan far'i. Alamat yang asliyah yaitu fathah. Sedangkan alamat far'iyah di situ kita bisa melihat 4. Yang pertama alif, yang kedua kasrah, yang ketiga ya, dan yang keempat hadfun nun. Berarti total keseluruhan alamat i'rab nasab berapa? Abdurrahman, Aceh, Atsani. Abdurrahman, Aceh 2 tok ya. Ada berapa? Alamat totalnya ada berapa? Ada 5. 1 alamat asli, 4 alamat pengganti. Yang enggak punya gabung, lihat di temannya. Kemudian nanti dicatat atau digambar untuk mempermudah bayangan tentang alamat-alamat tersebut. Sekarang perhatikan untuk alamat asli. Apa tadi alamat asli i'rab nasab? Muwais, fathah. Mawadhi'uha, letak fathah sebagai tanda i'rab nasab itu pada 3 tempat sebagaimana dalam matan. Apa saja Mujahid? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Naam. Pada isim mufrad, pada jamak taksir dan fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Dan nanti akan kita ambil insyaallah amil-amil yang menasabkan. Apabila kemasukan amil nasab dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, yang dimaksud apa di sini Ali? Alif tasniyah, wawu jamaah, ya muannattsah mukhatabah. Dipersyaratkan untuk tidak bersambung dengan salah satu dari 3 hal tadi. Karena kalau bersambung dengan 3 hal tadi, alamat nasabnya dengan apa syukran? Dengan hadfun nun. Dan disebut apa fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu dari 3 hal tadi, hamzah? Disebut perhatikan pertanyaannya. Fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya muannattsah mukhatabah dinamakan apa? Af'alul khamsah. Ya. Alamat nasabnya dengan apa Hamzah? Hadfun nun. Alamat rafa'nya dengan apa?
Thubutun nun. Baik. Diingat-ingat. Nah, itu mudah insyaallah. Isim mufrad kata benda menunjukkan satu. Jamak taksir bentuk jamak yang tidak beraturan. Kita tidak bisa mengkias, tapi harus melihat kamus untuk mengetahui jamak taksir dari suatu kata. Sekarang alamat far'iyah di situ ada 4, masing-masingnya perhatikan di halaman yang ke-10. Aduh, perinciannya langsung di sini nih, langsung di sini halaman ke-9, perhatikan. Langsung dirinci di situ. Alif letaknya pada satu tempat saja, yaitu al-asmaul khamsah. Dan telah kita rinci kemarin mengenai asmaul khamsah. Alamat rafa'nya apa, Abdullah? Asmaul khamsah alamat rafa'nya apa? Wow. Anggotanya apa saja? Yang keras. Kalah dengan kipas angin, keras itu kayak sampingnya kalau jawab keras, ya kan? Yang keras. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumali. Asmaul khamsah di-i'rab dengan tanda huruf. Ketika rafa tandanya waw, ketika nasab tandanya alif. Ini ada syaratnya. Apa syaratnya, Muhammad Aceh? Al-Kabir. Yang pertama harus mufrad. Yang kedua mukabbarah. Maksudnya mukabbarah apa? Tidak boleh ditasghir. Baik. Yang ketiga, diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ini alamat umum. Adapun yang memiliki alamat khusus ada 2 kata. Apa itu, Jabir? Dzu dan fu. Untuk dzu syarat tambahannya apa? Harus bermakna sahib. Yang kedua, yang diidhafahkan kepadanya adalah apa? Isim jenis zahir. Isim jenis zahir, bukan wasf. Sedangkan fu alamat tambahannya apa, Dzikri? Fu alamat tambahannya apa? Tidak boleh ada mim. Tapi harus terbebas dari mim. Kalau ada mimnya maka di-i'rab dengan apa, Ali? Dengan harokat. Masuknya dalam apa? Jenis isim apa? Kalau ada mimnya maka di-i'rab dengan harokat. Dia masuknya ke isim apa? Isim mufrad. Baik. Ahsan. Sekarang kasrah. Kasrah sebagai tanda i'rab nasab. Di situ pada gambar bagan kita, pada berapa tempat di situ antum bisa lihat? Abdurrahman, Muhammad, Syakir. Satu. Apa itu? Fi jam'il mu'anatsis salim. Apa itu jamak mu'anats salim, Abdurrahman, Riau? Jamak mu'anats salim ya akhi, intabih. Muslimatun menjadi muslimatun.
Enggak ada au di sini, cuma satu saja bentuknya. Mazidatain, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, itu pengertian jamak muannas salim, yaitu 6 kata yang dijamakkan dengan menambahkan apa? Alif dan ta. Apa ini namanya, Fadil? Konsentrasi. Apa namanya? Jamak muannas salim. Baik. Alamat nasabnya dengan apa, Uwais? Jamak muannas salim alamat nasabnya dengan apa? Nah, Uwais. Wes angel. Baik. Apa? Dengan kasroh. Ya, lihat aja alamatnya ini. Harus mungkin, Wes. Kemarin masih utang push up, nanti dikumpul banyak ini. Baik. Alamat rafa'nya dengan apa? Wes masih. Jamak muannas salim, alamat rafa'nya dengan apa? Harus murajaah sama temannya, tanya-tanya, saling menanya. Baik. Dengan dhammah. Ya. Ini kelamaan, harus minimal 2 detik. Harus 2 detik bisa jawab. 1 2, nah bisa jawab. Alamat jamak muannas salim rafa'nya. Mikir sebentar saja. Baik, harus mungkin untuk bisa baca kitab ini harus mungkin. Dhammah. Alamat nasabnya apa tadi? Kasrah. Berikutnya ya. Ya sebagai tanda i'rab nasab, di situ ada berapa tempat tertulis di situ, Mujahid? 2, yaitu mutsanna dan jamak mudzakar salim. Baik. Apa yang dimaksud dengan mutsanna, Ali? Baik, ahsanta. Nah, isim mutsanna yaitu isim yang menunjukkan makna 2 dengan menambahkan alif dan nun ketika rafa atau ya dan nun ketika nasab dan khafad. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana, Abdurrahman Munah? Isim mutsanna. Az-Zaidani. Zaidun menjadi Az-Zaidani. Muslimun menjadi Muslimani. Ketika kondisi nasab, Ra'aitu muslimaini. Tanda nasabnya dengan ya. Kemudian jamak mudzakar salim, ini yang nasabnya dengan ya. Apa pengertian jamak mudzakar salim? Indah Hamzah. Saya bentuk jamak yang dibuat dengan menambahkan wawu dan nun ketika rafa'nya, atau ya dan nun ketika nasab dan khafad. Baik, contohnya apa, Hamzah? Muslimun menjadi muslimuna. Ketika kondisi nasab, muslimina. Ini jamak mudzakar salim. Nah, dan diantara hal yang mendasar untuk jamak mudzakar salim, jamak ini digunakan untuk uqala, untuk yang berakal. Kemudian alamat yang keempat dari alamat far'i yaitu hadfun nun, membuang nun.
Ini hanya pada satu tempat saja, yaitu apa Muhammad Aceh? Al-af'alul khamsah, juga dinamakan apa? Al-amthilatul khamsah. Apa pengertian al-amthilatul khamsah? Baik, fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya muannatsah mukhatabah. Wazannya ada berapa, Jabir? Wazan al-amthilatul khamsah ada 5. Bagaimana itu? Baik, ahsanta. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini alamat rafa'nya dengan apa? Dengan apa, Iqbal? Alamat rafa' al-amthilatul khamsah kemarin rafa'nya dengan apa? Baik, dengan thubutun nun. Sedangkan alamat nasabnya dengan hadfun nun. Nah, ini tentang i'rab nasab. Sekarang masuk pada i'rab khafad. Saya biar selesai murajaah kita. I'rab khafad atau dinamakan dengan jar. Khafad pada istilah orang-orang Kufi, ya kan? Karena secara umum nahwu itu ada 2 madhab besar, madhab Basriyin dan madhab Kufiyin. Ibnu Ajurrum dari matan beliau kita mengetahui bahwasanya beliau bermadhab apa? Bermadhab Kufi. Madhab Ibnu Ajurrum bermadhab Kufi, dan sebutan mereka terhadap jar dengan istilah khafad. Sedangkan Basriyin biasa menggunakan jar, i'rab jar. Nah, alamatul khafdi antum perhatikan terbagi jadi 2 juga, yaitu alamat asliyah dan far'iyah. Alamat asliyah 1, apa itu? Apa itu, Abdurrahman? Kasrah. Anda bisa lihat di situ mawadi'uha, letak kasrah. Ada berapa tempat di situ, Akbar? Ada 3 apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Baik. Dari alamat rafa, ikhwan. Ingat di alamat rafa. Alamat rafa asli apa? Mujahid? Dhammah. Anggotanya berapa? 4. Yang keluar dari 4 tempat yang tandanya dengan dhammah ketika rafa pada pembahasan khafad yang alamatnya kasrah, yang keluar apa? Paham pertanyaannya? Di i'rab khafad. Nah, kasrah sebagai tanda i'rab khafad pada berapa? 3 tempat. Nah, dari yang terkumpul pada dhammah ketika rafa, yang dikeluarkan apa? Isim ghairu munsharif. Tayyib, la ba's. Nah, isim ghairu munsharif. Terus yang kedua, fi'il mudhari', ya kan? Fi'il mudhari' jelas keluar. Paham? Baik. Nah, di sini perhatikan letak kasrah, kan? Kasrah sebagai tanda i'rab khafad pada 3 tempat, yaitu ismul mufrad al-munsharif. Ini harus ditambahkan al-munsharif. Kemudian jamak taksir al-munsharif dan jamak muannats salim. Nah, kenapa jamak muannats salim tidak ditambahi dengan munsharif? Syukran.
Yang isim mufrad tambah munsharif, itu harus tambah munsharif bawahnya, kasih tulisan munsharif. Ismul mufrad al-munsharif, jam'ut taksir al-munsharif. Kenapa pada jamak muannats salim ketika khafad tidak perlu ditambah al-munsharif? Baik, karena semua jamak muannats salim itu munsharif. Paham? Jadi tidak perlu dikasih tambah munsharif, karena apa? Sudah munsharif. Semua jamak muannats salim itu munsharif. Ya. Semua jamak muannats salim itu munsharif. Sehingga tidak perlu dibedakan. Tidak ada, cari jamak muannats salim yang ghairu munsharif, tidak ada. Nah, semua jamak muannats salim munsharif. Baik. Dan diingat, makna munsharif itu apa? Bisa menerima tanwin. Dan hukum asal dari isim itu bisa menerima tanwin. Kenapa kok isim tidak bisa menerima tanwin? Zikri. Karena adanya suatu penghalang, suatu penyakit. Nah, isim itu yang sehat, isim yang sehat mesti dia bisa menerima tanwin. Ketika ada penyakit yang masuk dalam isim ini, dia tidak akan mampu menerima tanwin. Logikanya gitu. Tanwin itu kan harokatnya dua, ya kan? Dhammah, dhammatain, ya tak? Dhammahnya kalau tanwin dhammah dua, kalau fathah fathah dua, kalau kasrah kasrah dua. Baik, ini kalau sehat bisa mikul dua. Tapi ketika isim ini sakit, tidak bisa. Bisanya cuma menerima satu harokat. Nah, tidak bisa menerima tanwin. Nah, tidak bisa ditanwin karena ada penyakit. Dia lemah. Nah, penyakit yang menghalangi isim bisa menerima tanwin, nah, itu ada apa? Ada beberapa bentuk yang insya Allah akan dilihat di bagan halaman 11. Anda bisa lihat nanti. Ambil besok insya Allah untuk isim ghairu munsharifnya. Sekarang perhatikan kembali ke alamat khafad. Alamat khafad yang asli itu kasrah. Nah, terletak pada 3 tempat: isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim. Sedangkan alamat far'i itu ada 2, yaitu ya dan fathah. Ya sebagai tanda i'rab khafad pada berapa tempat, Jabir? 3 tempat. Apa saja? Asmaul khamsah, at-tathniyah, jamak mudzakkar salim. Mudah ya. Sedangkan alamat fathah ya sebagai tanda i'rab rafa, sebagai tanda i'rab khafad itu pada apa? Pada 1 tempat saja, yaitu fil ismil ladzi la yansharif. Yaitu pada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, tapi punya syarat, ikhwan. Bi syarti khuluwihi 'anil al wal idhafah. Dengan syarat dia itu terbebas dari al dan idhafah. Karena kapan saja isim ghairu munsharif kok ada alnya, maka dia di-i'rab dengan tanda kasrah ketika khafad. Contoh. Naam. Marartu bi masajida. Aku melewati masjid-masjid. Tidak tahu masjid apa, pokoknya bimasajida. Tapi kalau ditambahi al, marartu bil masajidi, karena ada alnya. Demikian pula ketika diidhafahkan marartu bimasajida ahli sunnah, aku melewati masjid-masjid ahli sunnah. Ini salah kalau masajida. Marartu bimasajida ahli sunnah. Betul atau salah, Syukran? Salah harusnya. Marartu bimasajidi ahli sunnah. Karena kembali ke hukum asal, alamat khafadnya kasrah ketika diidhafahkan. Jadi syarat isim ghairu munsharif di i'rab ketika khafad dengan fathah ada 2, yaitu harus terbebas dari al dan terbebas dari idhafah. Kapan saja ada al atau ada idhafah, maka kembali i'rabnya kepada i'rab asli, yaitu tanda khafadnya dengan kasrah. Baik.
Nah, kita selesai dari i'rab khafad. Insyaallah tinggal tersisa ilal man'is sarf, kita ambil pertemuan berikutnya, baru setelahnya kita masuk pada kitab kita tentang alamat jazm. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.